Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Pada suatu masa, di sebuah negeri yang kaya akan mitos dan legenda, terdapat sebuah kisah yang hampir terlupakan, kisah tentang seorang pemuda bernama Satrio Piningit yang dipilih oleh takdir untuk membawa perubahan besar bagi tanah airnya. Kisah ini dimulai dalam bayang-bayang kerajaan yang hampir runtuh di tengah perpecahan yang melanda negeri. Di kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad, kekuasaan para penguasa mulai melemah. Raja yang seharusnya menjadi pelindung rakyatnya, kini hanya sibuk dengan intrik politik dan perebutan tahta. Kerajaan yang dulu makmur kini dikuasai oleh korupsi, ketidakadilan, dan peperangan antar faksi. Tanah yang subur menjadi tandus, dan rakyat yang dulu hidup sejahtera kini menderita. Di tengah kekacauan ini, muncul desas-desus tentang sosok yang disebut Satrio Piningit, nama yang sering terdengar dalam cerita rakyat, namun tak pernah ada yang benar-benar tahu siapa dia. Beberapa orang mengatakan bahwa Satrio Piningit adalah seorang pahlawan yang akan datang untuk menyelamatkan kerajaan. Namun tak ada yang tahu kapan dan bagaimana dia akan muncul. Satrio Piningit, yang dalam bahasa Jawa berarti satria yang tersembunyi, adalah seorang pemuda biasa yang hidup di sebuah desa kecil di pinggiran kerajaan. Namanya bukanlah nama besar, dan kehidupannya juga sederhana. Dia hidup bersama ibunya, seorang wanita bijaksana yang selalu mengajarkan nilai-nilai luhur kepada anaknya. Sejak kecil, Satrio telah diberi pendidikan moral yang kuat dan dilatih dalam berbagai seni bela diri oleh sang ibu. Namun, meski hidup sederhana, Satrio merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada kekuatan yang tersembunyi, yang kadang muncul begitu saja ketika dia dalam situasi terdesak. Mimpi-mimpi aneh sering datang, memperlihatkan sebuah kerajaan yang runtuh, dan dirinya berdiri di tengah-tengah reruntuhannya, membawa harapan baru bagi bangsa. Suatu malam, Satrio terbangun dari tidurnya, merasa ada sesuatu yang mendesak dirinya untuk pergi. Ia merasakan suara batin yang tak bisa diabaikan. Dengan tekad yang kuat, Satrio memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari tahu tentang takdir yang telah menunggunya. Perjalanan itu bukanlah perjalanan biasa, itu adalah perjalanan menuju masa depan yang tak terduga. Satrio memulai perjalanannya dengan penuh keraguan, namun ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Di sepanjang jalan, ia bertemu dengan berbagai macam orang, pedagang, petani, prajurit, dan juga pendeta. Setiap orang yang ia temui memberi petunjuk tentang keberadaannya, meskipun tak ada yang benar-benar tahu siapa dirinya. Di sebuah hutan belantara, Satrio bertemu dengan seorang pertapa tuan bernama Ki Ageng Tapan. Ki Ageng adalah seorang bijaksana yang telah hidup beratus tahun, dan katanya hanya dia yang tahu tentang Satrio Piningit yang sebenarnya. Ki Ageng mengungkapkan sebuah ramalan kuno yang menyebutkan bahwa seorang pemuda yang datang dari desa kecil akan menjadi pahlawan yang menyatukan kembali kerajaan yang hancur. Tetapi, untuk menjalankan takdirnya, Satrio harus menguasai 3 ujian besar. Ujian pertama Satrio adalah ujian keberanian. Ia dibawa oleh Ki Ageng ke sebuah lembah
yang dikenal sebagai lembah bayangan. Di lembah ini, segala ketakutan dan keraguan seseorang akan menjadi kenyataan. Satrio harus menghadapi berbagai makhluk mengerikan yang muncul dari bayangannya sendiri seperti monster, hantu, dan sosok masa lalunya yang penuh kesalahan. Namun, Satrio tidak mundur. Dengan tekad yang bulat, ia mengatasi ketakutannya dan keluar dari lembah itu dengan lebih kuat. Ujian kedua adalah ujian terhadap egonya. Satrio dibawa ke sebuah kota yang tenggelam dalam kemewahan dan kesombongan. Di sana, ia dihadapkan pada godaan untuk menjadi kaya dan berkuasa. Banyak orang yang mencoba membujuknya untuk bekerja sama dengan mereka, memberi janji-janji indah yang menggoda. Namun, Satrio tahu bahwa jalan menuju kemenangan bukanlah melalui kekayaan atau kekuasaan semata. Dengan hati yang murni, Satrio menolak segala bentuk bujukan dan tetap berjalan di jalan yang benar. Ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka yang rakus, tetapi milik mereka yang tahu cara berbagi dan membantu sesama. Ujian terakhir adalah yang paling berat. Satrio harus menghadapi musuh terbesar yang pernah ada, seorang penguasa jahat yang telah menghancurkan banyak nyawa dan merusak kerajaan. Musuh ini, yang dikenal sebagai Prabu Gelap, memiliki kekuatan luar biasa dan pasukan yang sangat besar. Namun, Satrio tak gentar dengan ilmu yang ia pelajari dari Ki Ageng dan kekuatan batinnya. Satrio melawan Prabu Gelap dalam sebuah pertempuran yang epik. Dalam pertempuran itu, Satrio tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kebijaksanaannya dan keberaniannya untuk menghadapi kegelapan yang menguasai dunia. Setelah pertarungan panjang, Satrio akhirnya berhasil mengalahkan Prabu Gelap dengan cara yang tak terduga, mengungkapkan kebenaran di balik kekuasaannya yang membuat pasukannya berbalik melawan sang penguasa. Setelah mengalahkan Prabu Gelap, Satrio kembali ke ibu kota kerajaan, yang kini dikuasai oleh kekacauan dan penindasan. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang telah ia peroleh, Satrio berhasil mengumpulkan para pemimpin faksi yang bertikai, meyakinkan mereka bahwa hanya dengan persatuan dan kerjasama mereka dapat membangun kembali kerajaan yang telah runtuh. Dalam waktu singkat, Satrio menjadi pemimpin yang dihormati, bukan karena gelar atau tahta, tetapi karena kebijaksanaan dan kesetiaannya pada kebenaran. Ia menyatukan rakyat, mengembalikan keadilan, dan membangun kembali sebuah kerajaan yang makmur dan adil. Legenda Satrio Piningit pun hidup kembali, menjadi simbol harapan dan perubahan bagi generasi mendatang. Satrio bukan hanya seorang pahlawan yang muncul dari kegelapan, tetapi juga simbol bagi mereka yang berjuang demi kebaikan, keadilan, dan kedamaian. Dan meskipun dunia telah berubah, cerita tentang bangkitnya Satrio Piningit akan terus dikenang sebagai pengingat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengubah dunia, meski seringkali tak terlihat di awal.